Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pangestu, NIM 2018-03-008. Prodi saya Ekonomi Syariah dan mata kuliah saya itu Manajemen Risiko. Dalam kali ini saya akan memenuhi tugas saya yaitu UAS dalam yang berjudul Resiko Operasional. Semoga bermanfaat yang akan saya bahas nanti. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko operasional. Apa itu resiko operasional? Yaitu suatu resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Jadi, oleh kesalahan manusia, jadi suatu sistem kegagalan maupun adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan dalam pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasional, dan hasilnya pun operasional yang dapat dipercaya. Resiko operasional juga sering disebut tipe resiko yang paling tua. Kenapa? Karena paling sedikit dipahami dibandingkan dengan resiko yang lainnya. Dan jenis-jenis resiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu seperti internal fraud, external fraud, dan praktik ketenagaan kerja dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, dan lain-lainnya. Dalam resiko operasional, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah sistem pengelola. Karena kenapa? Dengan pengelolaan yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang telah direncanakan sejak awal. Dan resiko operasional adalah suatu bentuk yang sangat strategi dalam manajemen perusahaan dari bank. Oke, kita masuk ke yang kedua itu kategori resiko operasional yang terdapat beberapa. Yang pertama A, resiko kegagalan proses operasional. Yaitu resiko kegagalan proses internal adalah resiko yang terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan salah satu produk dalam pengelolaan. Yaitu resiko kegagalan pengelolaan SDM. Sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi suatu perusahaan, namun juga merupakan sumber resiko operasional bagi perusahaan. Resiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak sengaja. Oke, yang C, resiko sistem. Dengan sistem teknologi yang memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi sebuah organisasi, di sisi lain sistem yang tersebut juga memunculkan suatu resiko baru bagi organisasi. Dan masuk yang D, resiko eksternal. Resiko eksternal adalah resiko yang terjadi di luar organisasi. Kejadian tersebut memang jarang terjadi, tetapi sekalipun itu terjadi mempunyai dampak yang begitu besar bagi organisasi tersebut. Oke, untuk penjelasan yang ketiga itu kita masuki identifikasi faktor penentu risiko operasional. Dalam bank syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dan lain-lainnya. Dalam risiko serta resiko untuk risiko operasional tersebut. Selain itu, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal, yaitu 1. Mengidentifikasi dan pengukuran operasional. Yang kedua, pemantauan risiko operasional. Yang ketiga, pengendalian risiko operasional. Yang keempat, sistem informatika manajemen risiko operasional. Untuk masuk pembahasan yang keempat, yaitu penerapan manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional itu tersendiri bagi bank syariah, baik secara individual maupun baik bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Jadi hal sebagai berikut. Pengawasan aktif komisaris, direksi, dan DPS. 1. Kewenangan dalam tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Sumber daya insani. Yang selanjutnya organisasi manajemen
resiko operasional. Ya. Untuk penjelasan yang kelima itu sistem pengendalian internal. Dalam pengendalian internal yang sering disebut juga sebagai pengendalian manajemen yang dalam pengertiannya paling luas mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan informasi atas. Yang sangat penting adalah menjaga suatu aset perusahaan dari mencegahnya terjadinya suatu kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu. Jadi adapun yang sistem pengendalian internalnya yaitu sebagai berikut. A. Itu pengendalian risiko dilakukan secara konsisten. B. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional. C. Ketika bank syariah mengembangkan pengaman. Masuk yang penjelasan yang keenam itu strategi anti fraud, yaitu penerapan strategi anti fraud itu sebagai bagian dari pelaksanaan yang penetapan suatu manajemen risiko tidak dapat dipisahkan oleh cakupan yang manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu, efektif penerapan strategi anti fraud ini setidaknya perlu didukung dengan penguatan dengan aspek-aspek manajemen risiko lainnya. Jadi untuk yang pertama itu pengawasan aktif manajemen. Oke, untuk pengawasan aktif manajemen pada fraud itu mencakup hal-hal yang terjadi pada wewenang tanggung jawab pihak manajemen. Untuk yang B itu struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Untuk mendukung suatu efektifkan suatu strategi anti fraud itu, bank wajib memiliki yaitu unit atau fungsi yang mendampingi implementasi strategi anti fraud. Yang C-nya itu pengendalian dan pemantauan. Bank syariah wajib melakukan langkah yang fokus untuk meningkatkan efektif penerapan suatu strategi anti fraud dalam melakukan pengendalian dan pemantauan sebagai hal yang akan terjadi. Ya. Oke, untuk yang terakhir untuk saya bahas itu yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu risiko operasional, yaitu risiko yang akibat oleh prosesnya internal yang kurangnya memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem maupun adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi suatu operasi bank. Dan juga pengendalian internal berfungsi sebagai ini di depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dari hal yang tidak diinginkan. Pembahasan saya yang saya bahas secara inti semoga bermanfaat. Walaupun ada kesalahan kata yang saya tidak pahami maupun ada yang belum bisa dipahami, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.